kembang api yang dinyalakan Zhao Zeng di dekat sarang naga berada. Hal itu lalu membuat sang naga kembali ke sarangnya. Akhirnya, Zhao Zeng sudah berhasil menyelesaikan misi tingkat hell-nya seorang diri. Dan dirinya juga sudah dalam perjalanan kembali menuju kota Titan. Zhao Zeng yang kini sudah sampai di gedung asosiasi bela diri. Baru saja sampai di pintu masuk, lagi-lagi dirinya mendapati orang sombong yang bersikap angkuh padanya. "Jangan menghalangi jalanku. Aku sedang terburu-buru karena akan menyerahkan hasil penyelesaian dari misi tingkat Abyss." Tiba-tiba muncul seseorang menyerobot antrian dengan menggunakan kartu anggota tingkat tingginya. "Apa benar kau telah menyelesaikan misi tingkat kesulitan Hell?" Orang-orang dari tim Warsol yang bersikap sombong itu pun lalu hanya bisa terkejut dan terdiam mendengarnya. Zhao Zeng yang melaporkan keberhasilannya dalam menyelesaikan misi tingkat Hell seorang diri, sontak membuat Direktur Shen berlarian menuju ruangannya ketua klan. Hingga saat ketua klan menerima laporan tersebut, sontak hal itu membuat ketua klan sangatlah terkejut secara histeris. Di tempat lain, di kantornya Beast King Union, yang juga merupakan pemberi misi yang diambil Zhao Zeng. Laporan mengenai misi yang mereka ajukan telah berhasil diselesaikan pun juga turut membuat ketua guildnya terkejut. Itu dikarenakan dirinya tidak pernah menyangka bahwa hal tersebut akan bisa terjadi. Dan dirinya pun lalu langsung berangkat menuju asosiasi untuk bertemu langsung dengan seseorang yang telah berhasil menyelesaikan misi tersebut. Tempat lalu kembali lagi ke kantor asosiasi seniman bela diri. Terlihat di depan gedung asosiasi sedang terjadi keramaian. Dikarenakan tim dari asosiasi yang menutup sementara gedung tersebut. Hal itu dilakukan agar mereka dapat mengamankan hasil jarahan yang Zhao Zeng bawa. Di ruangan VIP gedung asosiasi, Zhao Zeng yang kini sedang disuguhkan minuman oleh Direktur Shen. Direktur Shen pun lalu mencoba mengingatkan kembali tawarannya kepada Zhao Zeng sebelumnya, yaitu tawaran untuk bergabung dengan asosiasi seniman bela diri. Mendengar hal tersebut, Zhao Zeng lalu hanya mengatakan bahwa dirinya akan memikirkan tawaran tersebut. Meskipun di dalam hati, ia berpikir bahwa dengan bergabung asosiasi, hal itu berarti dirinya harus bekerja di bawah naungan orang lain, yang juga berarti tidak akan ada lagi kebebasan baginya. Sedangkan dirinya juga harus mencapai puncak dengan kemampuannya seorang diri. Dengan begitu, maka dirinya akan bisa melindungi semua rekan-rekannya. Dan misi yang baru saja ia selesaikan itu akan dijadikan sebagai bantuan pondasinya dalam mencapai puncak. Beberapa saat kemudian, ketua klan dari Beast King Union akhirnya sampai di asosiasi. Orang tersebut yang bernama Han Zengdong yang secara pribadi datang langsung ke asosiasi untuk melihat hasil dari keberhasilan misi yang ia berikan. Han Zengdong pun lalu langsung menilai telur naga yang dibawa Zhao Zeng, dan ia pun menilai bahwa itu merupakan telur besar kualitas terbaik. Dan dikarenakan Han Zeng telah menilai serta mengkonfirmasi hasil jarahan tersebut, maka petugas asosiasi pun mengatakan bahwa dirinya lalu akan segera mentransfer uang keberhasilan misinya kepada orang yang bersangkutan. Han Zeng lalu meminta izin kepada petugas untuk dapat menemui tim yang telah menyelesaikan misinya. Petugas yang mendengar hal tersebut lantas merasa heran dan lalu mengatakan, "Maafkan mengenai hal ini, Tuan Han, tetapi misi ini diselesaikan hanyalah oleh satu orang, dan juga hanya member kristal ungu dari asosiasi kami. Tuan Zhao telah menyelesaikannya seorang diri, dan dia juga telah meninggalkan tempat ini." Han Zeng yang mendengar bahwa misi tersebut diselesaikan seorang diri pun sontak terkejut, karena dengan telur yang beratnya sampai bertonton, ditambah lagi dengan harus membawa turun telur itu dari ketinggian gedung 200 meter. Jadi menurutnya sangatlah mustahil akan bisa dilakukan hanya dengan seorang diri. Dan petugas tersebut pun lalu hanya mengatakan bahwa pihak asosiasi tidak akan bertanya mengenai detail cara penyelesaian misi, karena mereka hanyalah melihat pada hasilnya. Di tempat lain, orang dari grup ini benar-benar sangatlah pelit. Mereka bahkan mengambil kendaraanku sebagai objek misi dan mereka membawanya. Tidak dapatkah mereka menggunakan kendaraan mereka sendiri? Ucap Zhao Zeng dengan kesal dikarenakan kini ia harus pulang dengan berjalan kaki. Hingga saat Zhao Zeng telah sampai di tokonya, kedatangannya pun itu langsung disambut oleh Lan Xi dan juga pelayan Su. Bahkan pelayan Su sampai memeluk Zhao Zeng dikarenakan dirinya sangat senang Zhao Zeng telah kembali setelah selama sebulan ia tidak pulang. Dan setelah menenangkan mereka semua, Zhao Zeng pun lalu berkata pada mereka untuk segera berkemas-kemas dikarenakan hari ini mereka akan segera pindah rumah juga.
Zhao Zeng lalu membuka peta kota Titan dan menunjukkan pada mereka tempat di mana akan pindah. Lan Xi yang mengetahui bahwa tempat tersebut sangatlah mahal untuk ditempati. Tenang saja, sekarang kita telah memiliki kualifikasi untuk hal tersebut, ucap Zhao Zeng sembari menunjukkan kristal orange kepada mereka. Tiba-tiba handphone Zhao Zeng berbunyi dan ternyata itu adalah rekan-rekannya. Saudara Zhang yang menelpon sembari marah-marah kepada Zhao Zeng dikarenakan dirinya telah menyembunyikan sesuatu yang besar dan melakukannya seorang diri. Zhao Zeng pun lalu menjawab bahwa sebenarnya pada awalnya dirinya hanyalah sekedar coba-coba dan tidak menyangka bahwa ternyata dirinya malah berhasil. Saudara Zhao yang tidak menerima pembelaan diri dari Zhao Zeng, lalu ia meminta Zhao Zeng untuk dapat melayani mereka dengan menyajikan suatu pesta yang besar hari ini juga. Dan Zhao Zeng yang mendengar permintaan dari rekan-rekannya pun tak dapat menolaknya dan lalu mengajak mereka untuk berkumpul di Star Crown Hotel. Sial, karena kau akan melayani kami, tentu saja kami akan pergi. Saudara ahli benar-benar selalu menampilkan aksi yang di luar dugaan setiap waktu. Tidak masalah, tentu saja kami akan pergi, ucap rekan-rekannya yang lain yang juga sangat menyambut gembira ajakan dari Zhao Zeng. Tempat berpindah ke Star Crown Hotel. Terlihat sedang ada hiruk-pikuk para pekerja yang sedang mempersiapkan hotel dikarenakan akan ada tamu yang sangatlah penting. Bahkan mereka juga sampai meminta tamu penting lainnya yang sedang berada di hotel tersebut untuk segera pindah dari tempatnya. Orang itu yang pada awalnya tidak terima karena ia harus pindah tempat. Namun setelah mengetahui bahwa tamu penting itu adalah Tuan Zhao Zeng yang telah berhasil menyelesaikan misi tingkat Hell, orang itu pun sangat terkejut dan lalu ia pun berubah pikiran dan langsung menyerahkan tempatnya untuk dipakai Zhao Zeng. Tak selang lama kemudian, lalu tibalah Zhao Zeng di Star Crown Hotel. Dirinya yang lalu melihat tampilan hotel serta orang-orang yang menyambutnya sangatlah meriah. Ia pun lalu mengira bahwa dirinya telah salah tempat. Tak selang lama kemudian, rekan-rekan Zhao Zeng mulai berdatangan. Mereka semua pun lalu turut menyampaikan kebahagiaan mereka atas pencapaiannya Zhao Zeng. Di tempat lain, terlihat seseorang yang merasa tertarik setelah melihat berkas-berkas mengenai Zhao Zeng. Dan ia pun lalu memerintah anak buahnya untuk segera menyusun pertemuan antara dirinya dengan Zhao Zeng. Setelah beberapa saat kemudian, anak buah orang tadi kini telah sampai di kawasan tempat tinggalnya Zhao Zeng dengan menggunakan helikopter. Dari ucapan orang-orang di sekitar yang melihat kedatangan helikopter tersebut, diketahui bahwa ternyata itu adalah helikopter miliknya Raja Kota. Hingga saat bawahannya Raja telah mendarat di halaman rumah Zhao Zeng. Tanpa berbasa-basi dirinya lalu mengatakan pada Zhao Zeng bahwa Raja Kota mengundangnya untuk makan bersama. Dan ia pun lalu menanyakan pada Zhao Zeng apakah memiliki waktu luang untuk hal tersebut. Zhao Zeng dengan ekspresi terkejut dan konyolnya lalu mengatakan bahwa dirinya memiliki waktu luang. Singkat cerita, sampailah Zhao Zeng di kediaman Raja Kota. Sesampainya di sana ia lalu disambut lagi oleh pelayan yang lain dan mengantarnya ke ruangan makan tempat Raja berada. Zhao Zeng, silahkan duduk, ucap Raja Kota yang diketahui bernama Mo Wu dan juga memiliki tingkatan bela diri yang tidak dapat diketahui oleh Zhao Zeng. Yang berarti saat ini Raja Kota berada di tingkatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan Zhao Zeng. Setelah berbasa-basi sebentar, Raja Kota lalu menyampaikan bahwa dirinya ingin mengucapkan selamat kepada Zhao Zeng secara pribadi atas keberhasilannya dalam menyelesaikan misi yang sangat tak terbayangkan. Dan dengan banyaknya hidangan di hadapannya kini, Raja pun lalu meminta Zhao Zeng untuk tak perlu segan-segan menyantapnya dan menganggapnya seperti di rumahnya sendiri. 30 menit kemudian, mereka semua telah selesai menghabisi semua makanan di meja. Dan tiba saatnya bagi Raja untuk mengatakan niat utama dari mengundang Zhao Zeng ke tempat tersebut. Sebenarnya Raja ingin menyampaikan sesuatu mengenai pembagian keuntungan di kota Titan. Asosiasi Seniman Bela Diri secara bersamaan menghormati kota Titan dan juga mengapresiasi peringkat dari seniman bela diri. Raja mengatakan bahwa pada saat Zhao Zeng telah menjadi member Kristal Ungu berbintang 1, maka pada saat itu juga Zhao Zeng akan bisa menikmati pembagian hasil yang didapatkan oleh asosiasi. Terlebih lagi, Zhao Zeng kini sudah mencapai bintang 5 dari member Kristal Ungu. Dan ia juga berada di peringkat 27 di kota Titan. Maka dirinya juga akan mendapatkan bagian dari ke-25 seniman bela diri di atasnya. Namun, Raja memiliki suatu penawaran yang lebih menarik untuk Zhao Zeng pilih,
yang mana Zhao Zeng akan dapat memperoleh pembagian hasil sebanyak 10% saham dari kota baru serta perolehan yang didapatkan kota Titan. Kota baru? Apakah kita benar-benar memiliki kota baru? Tanya Zhao Zeng dengan penasaran. Belum, tapi akan segera, jawab Raja Kota. Raja Kota berencana akan mengambil alih kota Yanghe yang terletak sejauh 150 km dari kota Titan, dan lalu membangun ulang kembali kota tersebut, dengan tujuan membangun tempat peristirahatan yang nyaman bagi para seniman bela diri pada saat mereka sedang keluar berburu atau sedang menjalankan misi. Tempat tersebut dipastikan akan menjadi tempat yang sangatlah ramai, jadi dipastikan keuntungan dari tempat itu pun juga tidak akan sedikit. Zhao Zeng lalu merenungkan sesaat tawaran tersebut sembari berpikir bahwa ternyata makan bersama tadi itu tidaklah gratis. Dirinya pun lalu menyampaikan pilihannya pada Raja. Raja Kota, saya telah mempertimbangkannya, bahwa saya akan mengambil keuntungan 10% dari hak operasi kota baru dan jalan ke-6. Akhirnya, Zhao Zeng yang setuju dengan tawaran dari Raja Kota lalu undur diri dari tempat tersebut. Sedangkan pelayan raja yang merasa bahwa pembagian hasil sebanyak 10% itu sangatlah terlalu besar. Lalu ia pun mempertanyakannya. Dan Raja Kota lalu menjawab, "Tidak, ini tidaklah besar sama sekali. Karena potensinya itu sangatlah sesuai bagi kita untuk memberikannya segitu banyak. Kota Titan hanya sekedar sebuah tempat dari dunia yang telah hancur. Dan tipe seniman bela diri bertalenta seperti dia, kita harus melakukan apapun untuk membuatnya tetap tinggal di kota Titan ini." Tak perlu waktu lama untuk kabar mengenai misi operasi kota baru itu tersebar, dan hal tersebut sangatlah disambut gembira oleh warga kota Titan. Dikarenakan mereka juga akan segera bisa menikmati tidur tanpa merasa khawatir pada saat mereka pergi keluar untuk berkultivasi. Tempat lalu berpindah ke tempat latihan markas Titan Guard Team. Terlihat kapten dari Titan Guard Team sedang menanyakan anak buahnya yang bernama Qiu Hang, yang mana dirinya terlihat sangat tidak bersemangat, padahal operasi kota baru akan segera dimulai. Qiu Hang pun lalu bertanya pada kaptennya, "Kapten, apakah wakil ketua tim perintis kali ini adalah Zhao Zeng?" "Ya, bukankah sebelumnya aku sudah memberitahukan padamu?" jawab kapten. Yang lalu jawaban tersebut membuat Qiu Hang semakin terlihat frustasi dan merasa dirinya benar-benar akan celaka. Hal itu dikarenakan pada saat pertemuan-pertemuan sebelumnya antara dirinya dengan Zhao Zeng, dirinya selalu berusaha untuk menentang Zhao Zeng, dan pada kali ini dirinya sangatlah takut jika sampai Zhao Zeng mempermasalahkan hal tersebut. Tak selang lama kemudian datanglah Zhao Zeng di tempat itu. Kedatangan Zhao Zeng yang oleh para anggota tim diketahui sebagai orang yang akan menjadi wakil ketua tim. Hal tersebut pun lalu menimbulkan banyak keraguan di antara mereka. Karena bagaimana bisa seorang seniman bela diri tingkat 6 menjadi wakil kapten, yang anggota tim tersebut rata-rata merupakan seniman bela diri tingkat 8. Zhao Zeng yang turun dari mobilnya lalu mencoba menyapa anggota timnya, dan ia juga mengatakan, "Aku tahu bahwa banyak dari kalian yang tidak merasa senang. Jika kau merasa tidak senang, silahkan maju ke sini. Jika kau dapat mengalahkanku, aku akan menyerahkan posisi wakil ketua kepadamu," tantang Zhao Zeng. Hingga pada akhirnya, salah satu dari orang-orang itu mengangkat tangannya dan mengajukan diri untuk menerima tantangan dari Zhao Zeng. Dia adalah Li Fangxing, seorang seniman bela diri tingkat 8. "Baiklah, adakah yang lainnya? Cukup lewati ronde pertama denganku terlebih dahulu, barulah setelah itu menantang yang lainnya." "Oh, baiklah." Dan Zhao Zeng lalu mematahkan 2 batang ranting pohon di belakangnya. "Tangan kosong tidak akan bisa menunjukkan kemampuanmu yang sesungguhnya. Jadi kita akan menggunakan ini," ucap Zhao Zeng sembari memberikan 1 rantingnya pada Li Fangxing. Dengan pertarungan di antara mereka yang akan segera dimulai, hal tersebut pun lalu membuat orang-orang mulai penasaran apakah wakil kapten bisa memenangkannya. Ditambah lagi dengan celah tingkatan yang lebar di antara mereka berdua. "Wakil ketua, maaf, tapi aku akan mengambil posisi itu darimu." Dengan cepat Fangxing sudah berada di hadapan Zhao Zeng dengan senjatanya yang sudah hampir mengenainya. Hingga saat serangan tersebut hampir mengenai Zhao Zeng, tiba-tiba, "Apa? Bagaimana bisa dia sudah berada di belakangnya?" Zhao Zeng ternyata sudah berada di belakang lawannya dengan senjata rantingnya yang sudah siap menebas leher lawan.
Fang Xing pun lalu menjatuhkan senjatanya sebagai tanda ia menyerah. Dan juga sekaligus orang-orang kini mulai mengakui kemampuan wakil kaptennya. Singkat cerita, sampailah mereka di lokasi operasi. Mereka yang lalu membagi pasukan menjadi 2 tim. Ketua dari masing-masing tim pun lalu mulai mengatur pasukannya masing-masing. Sedangkan Zhao Zeng yang bergabung bersama dengan tim dari orang-orang Titan Guard Team kini mulai memantau area sekitar, yang mana di dekatnya kini mereka melihat ada sekumpulan poison zombie dengan skala kecil. "Skala zombie kali ini biar aku saja yang menghadapi," ucap Zhao Zeng yang lalu mengeluarkan busur panahnya. "Apa kau benar-benar bisa menangani mereka sendirian?" tanya kapten tim. "Tenang saja, aku akan menyelesaikan mereka dengan cepat," jawab Zhao Zeng yang lalu ia pun melompat dan menuju ke tempat para zombie berada. Zhao Zeng lalu mulai berlari sembari menembakkan anak panahnya. Dan bahkan dirinya kini juga mampu menembakkan 6 anak panah sekaligus dalam sekali tarikan. Orang-orang dari Titan Guard Team yang baru pertama kali melihat aksi Zhao Zeng pun lalu hanya bisa terkesima melihat kemampuannya. Hingga tiba-tiba Zhao Zeng mendapatkan peringatan dari rekan-rekannya agar segera mundur. Hal itu dikarenakan poison zombie elit tingkat tinggi sedang menuju ke arahnya. Karena makhluk itu telah datang, maka kita harus membunuhnya. Kalian semua, bantu aku dari kejauhan, aku akan mengatasinya. Ya Tuhan, aku merasa lebih takjub lagi sekarang. Semuanya, persiapkan bantuan jarak jauh, bantu wakil ketua Zhao. Di sisi lain, di posisinya tim 2 berada. Ketua, tim 1 tak dapat menghindar dari masalah. Poison zombie elit telah menyerang mereka. Apa kalian mau bertaruh mengenai kapan mereka akan mencari bantuan dari kita? Zombie elit yang mencoba menghantam Zhao Zeng. Zhao Zeng pun lalu memanfaatkan posisi zombie yang saat ini rendah dengan naik ke atas kepala zombie dan lalu menusuknya. Ketua, tim 1 telah berhasil membunuh zombie elitnya. Apa? Cepat sekali. Dan Zhao Zeng yang telah berhasil mengalahkan zombie bermutasi berlevel tinggi pun lalu juga berhasil meningkatkan levelnya menjadi level 48. Singkat cerita, operasi pembersihan kota baru dari zombie di hari pertama telah selesai. Terlihat tim 1 kini sedang beristirahat sembari mengevaluasi jumlah zombie yang telah berhasil dibunuh. Dengan 7 zombie elit berlevel tinggi yang telah berhasil mereka habisi, hal itu juga menjadikan pusat kota kini telah berhasil dibersihkan. Dengan perburuan yang akan dilanjutkan esok hari lagi, ketua tim pun lalu menyuruh seluruh anggotanya untuk beristirahat. Dan ia juga menyampaikan bahwa setelah hari esok, kekuatan utama akan tiba. Dan dengan begitu, misi mereka pun akan berakhir. Dengan progres mereka yang jauh lebih cepat dari tim 2, ketua tim juga lalu mengucapkan terima kasihnya pada Zhao Zeng. Dan orang-orang dari tim 1 sangat tidak sabar untuk bertanya pada tim 2 mengenai bagaimana rasanya tertinggal di belakang. Singkat cerita, di keesokan harinya, terlihat Zhao Zeng sudah kembali berburu zombie dengan dibantu support jarak jauh dari rekan-rekan timnya. Hingga saat dirinya mulai merasa bahwa caranya sangatlah lambat. Ia pun lalu berpikir harus menemukan suatu cara untuk dapat mengumpulkan mereka sekaligus. "Di mana granat yang kita bawa?" tanya Zhao Zeng. "Itu semua ada di dalam kotak di sebelah sana." Di tempatnya tim 2 berada. Mereka yang juga sudah mulai berburu lagi. Ketua tim 2 pun lalu dibuat keheranan mengenai apa yang sedang tim 1 perbuat. "Ketua, tim 1 sedang menggunakan granat untuk meledakkan para zombie," lapor anggota dari tim 2 yang lalu membuat ketua timnya sangat terkejut. Zhao Zeng pun berlarian di sekitar zombie sembari meledakkan mereka semua. Zhao Zeng terus-menerus melemparkan granatnya hingga membuat zombie dapat terbunuh dalam jumlah banyak sekaligus. Apakah orang-orang itu sudah gila? Apakah mereka berencana untuk memancing semua zombie? Aku dengar bahwa Zhao Zeng itu diberi gelar sebagai Zhao Zeng, si orang gila. Aku rasa dia memang benar-benar cocok dengan gelar itu, ucap orang-orang dari tim 2 yang hanya bisa tercengang sekaligus takjub dengan apa yang Zhao Zeng lakukan. Singkat cerita, tim bantuan dari kekuatan utama kini juga telah sampai di tempat operasi. Tim pendahulu telah berhasil membersihkan jalur. "Semuanya, serbu!" ucap komandan dari tim utama mengkomando anggotanya.
Yang lalu, seluruh anggota dari pasukan utama pun mulai membantu dalam menghabisi zombie-zombie yang tersisa. Hingga saat di hari ketiganya, pada akhirnya Zhao Zeng pun berhasil membersihkan sepenuhnya tempat yang akan dijadikan sebagai kota baru itu dari zombie-zombie. Yang berarti tempat tersebut juga telah berhasil mereka kuasai.